Jalan rusak menyusahkan warga, salah satunya dialami pickup bernomor polisi BE8201YY ini yang mengalami patah as roda belakang saat melewati jalan rusak di Desa Aji Permai, Kecamatan Gedung Aji, Tulang Bawang, Selasa siang. Pickup yang rusak berada di tengah jalan dan mengganggu arus lalu lintas. Mobil harus bergantian melewati jalan ini karena sebagian jalan tertutup pickup. Mas, kerusakan pada mobil kita bagian apa sih? Bel joinnya, Pak. Apa penyebabnya? Jalannya, Pak. Kenapa jalannya? Jalannya terlalu dalam lubangnya, Pak. Jadi terlalu mengayun. Sudah berapa lama sih kerusakan jalan ini? Mungkin sekitar Sudah 5 tahun. lebih lah. Lebih ya. Kedalaman bisa mencapai berapa senti sih jalan itu? Kedalaman hampir ada yang 50 cm, Pak. Kedalamannya. Sebagian besar jalan poros Desa Aji Permai melewati perkebunan sawit. Jalan ini setiap harinya ramai dilewati kendaraan lokal dan luar kota karena jadi penghubung antar kecamatan, di antaranya Penawar Aji hingga Kecamatan Rawajitu. Sepanjang jalan banyak yang berlubang dalam. Meski sudah lama rusak, sayangnya jalan belum kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pembudidaya ikan nila dan ikan mas dalam keramba apung di Danau Randau, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat, sedang dilanda musibah. Ratusan ikan di keramba mati setiap hari akibat terdampak siklus 5 tahunan, yakni pencemaran air danau. Pencemaran air danau juga berasal dari belerang yang keluar dari letupan-letupan dasar danau akibat aktivitas vulkanik Gunung Seminung. Setiap hari mereka mengambil ikan-ikan yang mati dalam keramba untuk dibuang. Untuk mengurangi kerugian warganya, aparatur desa mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes. Langkah itu diambil supaya warga tidak bingung menjual hasil panen ikan mereka. Masing-masing BUMDes juga mengelola sekitar 10 keramba di bawahnya. Di sini ada wabah penyakit ikan yang namanya bentilehan, sehingga satupun ikan tidak ada yang bisa hidup lagi. Makanya kasihan dengan masyarakat juga. Makanya setelah sudah ada pengembalian dari masyarakat, kita rapat lagi, kita kumpulkan lagi anggota-anggota BUMDesnya, kita bergerak di bidang perikanan aja. Potensi ikan nila dan ikan mas di Kecamatan Lumbok Seminung sangat menggiurkan. Di kecamatan ini terdapat lebih dari 400 keramba apung yang tersebar di 11 desa dengan hasil mencapai 1.000 ton lebih per tahun. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Siapa bilang wanita tak bisa menyelesaikan pekerjaan pria? Hal inilah yang menggambarkan aktivitas para pekerja di tempat pembuatan batu bata milik Dwi Wahyudi di Desa Wates Selatan, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Meski pekerjaan membuat batu bata terbilang berat, rupanya ada juga beberapa pekerjanya wanita. Salah satunya adalah Wagini, wanita 70 tahun. Ia bertugas sebagai pencetak batu bata. Mbah Wagini bekerja sebagai pencetak bata sejak 5 tahun lalu, tepatnya setelah sang suami meninggal dunia. Mbah Wagini yang tidak ingin hidup berpangku tangan, akhirnya mendaftarkan diri bekerja di tempat pembuatan batu bata milik tetangganya. Saat pesanan batu bata sedang ramai, Mbah Wagini bisa mendapatkan upah hingga Rp100.000 per hari. Namun jika sepi pesanan, ia hanya mampu mendapatkan sekitar Rp25.000 per hari.
setengah hari ya paling 15-an lah, 500 biji, 15.000 upahnya. Kalau nyitak itu paling sewunya itu 30.000 seribunya. Mbah tinggal di rumah sendiri atau bagaimana, Mbah? Sama anaknya. Ya. Bapaknya udah nggak ada. Oh iya, kalau Ibu Wagini itu orangnya memang tangguh menurut saya ya Pak, karena dia udah single, sudah ditinggal meninggal sama suaminya sudah cukup lama. Dia itu orangnya ulet, tekun, berangkat pagi kerja demi menghidupi. Memang dia ikut anak, tapi gimana caranya seorang Ibu Wagini itu tidak ingin menyusahkan anaknya, jadi dia pengen mencari nafkah sendiri untuk kehidupannya sendiri, bagaimanapun itu caranya. Kurang lebih. Ada 8 pegawai di pabrik batu bata ini, 3 diantaranya adalah wanita yang merupakan tetangganya yang bekerja di tempat ini. Untuk pengolahan tanah liat, pembakaran dan muat batu bata ke truk dikerjakan pekerja pria, sementara pekerja wanita bekerja sebagai pencetak batu bata. Kita cari promosi sana sini, terus kita nyari dana tambahan kemana untuk modal lagi, karena kita ada yang kerja untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita ya putar otak gimana caranya lah supaya kita bisa hidup, bisa bertahan dari batu bata ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa bertahan, walaupun kadang-kala ada ceritanya ya sedih ya seneng. Para pekerja wanita tersebut memiliki keterampilan dan kecepatan yang sama dengan pekerja pria saat memproduksi batu bata. Meski wanita, pemilik usaha batu bata ini tidak membedakan dalam pengupahannya dengan pekerja pria. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.